Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kulita dengan NIM 2104011004 dari kelas EKIS 2A. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran dan tingkat alamiah. Baiklah, langsung saja, apa sih itu pengangguran? Nah, dapat kita ketahui definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja tetap mulai bekerja. Nah, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mengeruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik, dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Pengangguran atau unemployment merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu, pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan belum dapat memperolehnya. Nah, kita berlanjut ke jenis-jenis pengangguran. Kita harus mengetahui jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, atau yang dimana pengangguran friksional ini merupakan bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normal pasar tenaga kerja. Ini merujuk pada percocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Nah, selain itu, jenis pengangguran friksional ini yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja yang terjadi seiring perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini juga dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain atau dari pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran sebelum mendapat pekerjaan yang lain. Nah, yang kedua itu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan jangka pendek, terutama terjadi sektor pertanian. Maksudnya di sini pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada di mana bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja. Nah, yang ketiga itu pengangguran siklis. Pengangguran siklis atau konjunktur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Maksudnya dalam pelaksanaannya ini berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produk tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Keempat itu ada pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Maksudnya yaitu pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini kerap terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat, makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi disebandingkan dengan pengangguran friksional. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama bekerja. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya kita harus mengetahui penyebab pengangguran terjadi. Nah, yang pertama itu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Nah, yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Yang keempat,
ada tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Nah, yang kelima, pemerintahan memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah juga disebut tingkat pengangguran pada kondisi penggunaan tenaga penuh, atau tingkat pengangguran equilibrium jangka panjang, atau tingkat pengangguran struktural. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tingkat pengangguran, kenaikan jumlah orang yang masuk ke angkatan kerja atau kenaikan orang yang meninggalkan pekerjaan atau PHK, atau pemberhentian secara tidak sukarela akan menambah tingkat pengangguran. Sedangkan kenaikan jumlah penyewa tenaga kerja atau pemanggilan kembali atau pengunduran diri dari angkatan kerja akan menyebabkan turunnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran di mana arus masuk dan keluar dari pengangguran benar-benar seimbang dan di mana ekspektasi perusahaan dan para pekerja atau perilaku tingkat harga dan upah benar-benar tepat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya baca tadi yaitu pengangguran merupakan sumber daya yang terbendung. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya. Pencarian kerja yang cocok dengan keahlian mereka merupakan hal yang menggembirakan jika pencarian itu berakhir dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas equilibrium merasa senang ketika lowongan terbuka. Pengangguran friksional dan pengangguran struktural tidak bisa dengan mudah dikurangi. Pemerintahan tidak dapat membuat pencarian kerja bersifat instan, juga tidak bisa dengan mudah membawa upah mendekati tingkat equilibrium. Tingkat pengangguran nol adalah tujuan yang sulit terwujud dalam perekonomian pasar bebas, tetapi kebijakan publik bukannya tidak berbahaya mengurangi pengangguran, kebijakan yang dipilih sebaliknya memiliki dampak penting terhadap tingkat pengangguran alamiah perekonomian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.